Dalam dunia ilmu perpustakaan dan informasi, pengelolaan aset digital memerlukan sistem yang tangguh dan terstandarisasi. Invenio hadir sebagai kerangka kerja manajemen repositori digital berbasis open source yang digunakan oleh institusi riset ternama di dunia. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan, tapi juga dirancang untuk mengelola metadata yang kompleks, memastikan preservasi jangka panjang, serta memudahkan diseminasi informasi secara terbuka. Melalui antarmuka yang modern dan fitur pencarian yang presisi, Invenio dapat membantu pustakawan dalam mengorganisir pengetahuan dengan lebih efisien. Pertama-tama, pengguna membuka aplikasi Docker Desktop. Pada daftar kontainer, pengguna mencentang kotak di sebelah nama stack belajar Invenio untuk memilih semua kontainer di dalamnya. Pengguna menekan tombol play atau start berwarna biru di pojok kanan atas untuk menjalankan semua kontainer tersebut. Indikator status berubah menjadi titik hijau menandakan kontainer sedang berjalan atau running. Selanjutnya, pengguna membuka menu Start Windows dan mencari aplikasi Ubuntu, lalu membukanya. Di dalam terminal, pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke folder proyek, yaitu cd my-site-belajar-invenio. Selanjutnya, pengguna menjalankan perintah untuk memulai layanan backend dengan Invenio-CLI service start. Terminal menampilkan pesan bahwa sudah up and running. Pengguna mengaktifkan virtual environment Python dengan perintah pipen v shell. Sesuai dengan petunjuk yang terlihat sekilas di jendela Google Gemini, langkah terakhir Invenio CLI run, pengguna menjalankan server web. Perintah ini dieksekusi sehingga muncul log server. Log terminal menampilkan starting up local development server. Instant running visit https://122.1.1.1.2500. Dan selanjutnya, pengguna membuka browser Microsoft Edge. Pada address bar, pengguna mengetik alamat lokal, yaitu https://1.1.0.1.2500. Website Invenio RDM berhasil dimuat dengan judul Belajar Invenio. Tampilan awal menunjukkan pesan seperti gambar tersebut. Pengguna mengklik ikon menu garis 3 di pojok kanan atas. Pengguna menelusuri beberapa menu. Upload menampilkan halaman dashboard upload masih kosong. Request menampilkan halaman request kosong. Communities menampilkan halaman communities kosong. Pengguna kembali ke menu dan memilih New Upload atau menekan tombol New Upload berwarna hijau. Halaman formulir upload terbuka. Pengguna scroll ke bawah untuk melihat bagian-bagian formulir. Files area untuk drag dan drop file. Basic information file untuk resource type, title, publication date, creators, description. Recommended information files untuk keyword, language, dates, version, publisher, funding, dan lain-lain. Visibility pengaturan akses publik untuk full record dan files only. Video berakhir untuk pengguna berada di halaman formulir upload tersebut. Oke, pertama kita akan mulai mengeksplor Invenio ini. Pertama-tama kita klik tombol New Upload di pojok kanan atas yang bagian garis 3 itu. Setelah halaman terbuka, kita langsung ke bagian Files. Nah, di situ kita bisa centang-centang metadata on record-nya. Kemudian klik upload files atau
unggah filenya, kita bisa pilih file dari laptop kita. Kemudian di bawahnya ada jenis sumber daya data, ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Habis itu kita tulis judulnya. Di sini saya pakai judul yang random aja ya. Pastikan untuk ejaannya sudah benar karena ini nanti akan muncul di hasil pencarian. Nah, di sini ada tambahkan kreatornya. Kita bisa tulis nama-nama dari pengarangnya. Kita ketik nama belakangnya. Habis itu nama depannya. Nah, di situ sudah ada beberapa nama-nama dari pengarang-pengarang artikel. Di bawahnya bisa menambahkan afiliasi juga. Jika punya ID or sheet, masukkan juga di kolom yang tersedia agar profil peneliti terhubung otomatis. Di kolom deskripsi ini kita bisa menuliskan abstrak dari artikel yang akan diupload. Tidak lupa juga kita atur hak aksesnya atau hak cipta. Hak aksesnya bisa diatur publik atau tidak. Juga kemudian tulis hak ciptanya. Ada beberapa kata kunci dan subjek, bisa dipilih-pilih dari opsi tersebut. Ini ada beberapa seperti teknik sipil, ekonomi, dan lain-lainnya. Tinggal scroll saja. Di sini saya memasukkan ilmu komputer. Untuk bahasanya juga bisa memilih, ada beberapa bahasa. Di sini saya memilih bahasa Indonesia saja. Ada beberapa bahasa daerah ya. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Dan juga kita bisa menambahkan bahasa yang lain, tidak hanya menambahkan satu bahasa. Di sini saya scroll. Nah, ini kita tuliskan tanggalnya, kita masukkan tanggalnya. Ada beberapa tipe juga, bisa dipilih, diterima, tersedia, dan lain-lainnya. Tuliskan juga deskripsi kondisinya.
tambahkan identifikasi alternatifnya juga agar mudah dicari. Artikel tersebut terkait dengan apa, misalnya dijelaskan oleh siapa, semisal teori dan dijelaskan oleh siapa, seperti itu. Jenis sumber datanya bisa dipilih dari opsi. Kemudian referensinya. Di sini saya menuliskan Jurnal Ilmu Informasi. Nah, kembali ke atas, kita unggah file terlebih dahulu. Tunggu sampai selesai dan file nanti akan terunggah. Di bawah ada tombol hijau publikasikan, yang nantinya artikel tersebut akan dipublikasikan. Oke, semuanya sudah selesai dan artikel ini akhirnya dipublikasikan di Invenio tersebut. Jadi Invenio ini adalah repositori ya, bukan suatu perpustakaan digital gitu yang menyimpan buku-buku, tapi dia menyimpan artikel-artikel atau jurnal-jurnal begitu. Nah, jika sudah selesai tampilannya akan seperti ini. Tentu saja kita juga bisa mengedit apabila ada kesalahan ya. Tinggal klik saja tombol editnya dan edit bagian yang salah, lalu nanti dipublish lagi. Otomatis akan tersimpan perubahan yang baru. Nah, begini tampilannya. Kita bisa melihat view juga. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya adalah menambahkan community. Di sini saya menuliskan kumpulan mahasiswa ilmu perpustakaan untuk nama community-nya. Identifiernya adalah alamat webnya, alamat community web tersebut. Di bawahnya nanti setelah kita ketikkan ini, di bawahnya nanti kita bisa mengatur untuk community-nya bisa public atau hanya orang-orang tertentu saja, yang artinya aksesnya tertutup. Tinggal klik tombol yang warna hijau di bawah. Di sini kita bisa menambahkan beberapa deskripsi lagi agar lebih jelas. Ada deskripsi singkatnya di sini. Kemudian organisasinya. Jika ingin ditambahkan bisa ditambahkan deskripsi lainnya. Kemudian nanti di-save, disimpan. Oke. Begitu. Ini jika diklik yang tadi bisa kembali ke halaman
upload dokumen artikelnya. Ya, nanti tampilannya di tampilan utama beranda seperti ini. Begitu. Secara umum, perangkat lunak otomasi Invenio sudah cukup mudah untuk digunakan, terutama dalam hal pengelolaan data bibliografi yang bisa diedit dengan praktis oleh pengguna. Kemudahan ini kemudian didukung oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan, khususnya bagi peneliti atau pengelola data penelitian, karena sistem yang dimiliki sudah menyerupai arsip digital yang terstruktur. Selain itu, proses pengunggahan data juga tergolong sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga pengguna tidak perlu terlalu kesulitan saat menambahkan koleksi digital. Meskipun demikian, Invenio tetap memiliki beberapa kekurangan, terutama pada tahap instalasi yang cukup kompleks karena memerlukan pemahaman dasar pemrograman, khususnya bahasa Python. Di samping itu, tampilan antarmuka website yang disajikan juga cenderung kurang menarik, sehingga terasa sedikit membosankan bagi pengguna. Itu dia panduan step by step mulai dari proses instalasi hingga cara mengunggah koleksi menggunakan Invenio. Dengan sistem yang menyerupai arsip digital terstruktur ini, mengelola data bibliografi maupun aset digital lainnya bukan lagi hal yang rumit karena proses pengunggahannya yang tergolong sederhana. Meskipun tahap instalasinya cukup kompleks dan memerlukan pemahaman dasar bahasa pemrograman Python, semoga penjelasan ini membantu kalian dalam mengoptimalkan sistem data dengan lebih efisien. Terima kasih.